Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'satir rasulis sadiqil amin فأخرجهم به من الظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم واليقين وأخبرهم على لسانه بما كان وما يكون فمن آمن به وبما جاء به فهو من المهتدين ومن كان في ريب مما صح عنه فهو من الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ترك أمته على منهج الواضح المستبين أما بعد. Para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang telah mempertemukan kita dengan izin Allah di masjid ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang telah menggerakkan hati kita sehingga kita bisa melangkah menuju ke tempat ini mendengarkan nasihat-nasihat yang datang dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang telah memberikan kepada kita sekalian kesehatan dan kekuatan sehingga kita senantiasa istiqamah dalam melaksanakan aktivitas ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu pembahasan, yaitu al-ghuraba. Apa artinya al-ghuraba? Artinya orang-orang yang aneh, orang-orang yang terasing, orang-orang yang dijauhi. Al-ghuraba. Oleh karena itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa orang-orang yang ghuraba ini, orang-orang yang asing ini adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat manusia semuanya berbuat maksiat. Dia tegar di atas agama Allah ketika semua manusia lemah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-ghuraba ini, orang-orang yang aneh ini, orang-orang yang asing ini, orang-orang yang dijauhi ini adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah pada saat manusia semuanya menjauh dari Allah. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil arab min syarri qad iqtaraba fitanan qaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira yabi'u qawmun dinahum bi'aradin minad dunya al-mutamassik yawma idhin bidinihi kal qabid 'alal jamr. Kata Rasul, waspadalah orang-orang Arab akan datangnya bahaya yang sangat dekat. Fitanan kaqita'il lailil muslim, fitnah seperti potongan malam yang gelap.
Di pagi hari seseorang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sore hari dia ingkar kepada Allah. Mereka satu kaum menjual agamanya karena kehidupan dunia. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada hari itu kal qabid 'alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa akan datang suatu fitnah, yang mana fitnah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap. Manusia bila berjalan di malam yang gelap, kita tidak bisa mengetahui orang yang ada di hadapan kita, orang yang ada di samping kanan kiri kita tidak tahu karena gelap. Demikianlah fitnah yang ada pada zaman ini. Tidak bisa kita mengetahui karena banyaknya fitnah ini di tengah-tengah umat. Orang yang taat kepada Allah sangat sedikit, orang yang menjauh dari Allah sangat banyak. Dikelilingi oleh orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Orang yang mau ke masjid sangat sedikit, dan orang yang jauh dari masjid lebih banyak. Ini yang dimaksud dengan potongan malam yang gelap. Ketika manusia yang sedikit ini ingin menghidupkan sunnah Nabi, yang lebih banyak ingin mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pagi hari mereka beriman, dan di sore hari dia kafir atau ingkar. Maksud perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di pagi hari dia beriman. Dia ketika bangun pagi dia merasakan imannya kuat, dia bangun sholat subuh, dia membaca Al-Quran, dia dekat, dia berzikir kepada Allah. Ketika di sore hari banyaknya fitnah, gangguan kehidupan dunia, sehingga dia pun lupa, tidak lagi dia berzikir kepada Allah, tidak lagi membaca Al-Quran, tidak lagi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia kafir. Di sore hari dia merasa dirinya bertambah imannya, sehingga dia sholat berjamaah di masjid, dia datang mendengarkan nasihat. Di pagi hari malah turun imannya, malas untuk mendengarkan nasihat, malas untuk pergi sholat berjamaah. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Yabi'u qaumun dinahum bi'aradin minad dunya. Suatu kaum dia menjual agamanya karena kehidupan dunia. Mereka menjual agamanya karena kehidupan dunia. Mereka mencari harta yang haram, mengambil harta yang haram karena dunia. Mereka meninggalkan sholat karena dunia. Mereka tidak memakai jilbab karena dunia. Demi kehidupan dunia dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada waktu itu seperti orang yang memegang bara api, kata Nabi. Terasing. Dia ketika di kantor dilecehkan karena dia memakai jilbab bagi seorang wanita. Dia terasing ketika seluruh manusia tidak pakai jilbab. Nah, ketika dia sendirian memakai jilbab, semua manusia membuka auratnya, semua wanita membuka auratnya, dan dia sabar, dia istiqomah, tidak meninggalkan, tidak membuka auratnya, maka dia, wanita ini seperti khalqabit al-jamr, seperti orang yang memegang bara api. Seseorang apabila memegang bara api, apa yang dimaksud kata Nabi SAW? Dia memegang bara api, dia menginginkan agar bara api ini lepas dari tangannya. Dia ingin menjauh dari bara api ini. Artinya dia tidak mau dipengaruhi oleh orang-orang yang cinta kepada dunia, sehingga dia meninggalkan ketaatan kepada Allah karena dunia. Dia tidak mau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena pengaruh orang-orang yang berbuat maksiat. Inilah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala seperti memegang bara api. Oleh sebab itu, pada zaman ini kita seperti orang-orang yang memegang bara api. Ketika manusia semuanya tidak suka pakai jenggot, ya, tidak suka pakai jenggot, kita berjenggot. Di tengah orang-orang yang tidak pakai jenggot, biasanya orang melirik-lirik, terasing. Dia adalah orang guraba. Ketika dia berpegang teguh dengan agamanya, dia tetap memakai jenggot, maka dia seperti memegang bara api. Dia siap, dia bersabar, sekalipun sahabatnya, temannya menghina dia karena dia pakai jenggot, maka dia tetap memakai jenggot. Dia diibaratkan seperti memegang bara api. Atau dia di tengah-tengah manusia semuanya isbal, dia pakaiannya di atas mata kaki karena menghidupkan sunnah Nabi SAW, sehingga manusia melihat dia sesuatu yang aneh, diketawain oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi sekalipun sahabatnya mengetawain dia, mencela dia, dia tetap berpegang teguh dengan agamanya. Dia tidak meninggalkan perbuatan itu. Ini adalah orang yang berpegang teguh seperti memegang bara api. Karena berat. Oleh karena itu, dalam hadits yang lain, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal khabid 'alal jamr. Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang-orang yang bersabar di antara mereka, di tengah-tengah mereka terhadap agamanya, itu seperti orang yang berpegang teguh, itu seperti orang-orang yang memegang bara api. Jadi akan datang suatu zaman, ya, termasuk zaman kita ini, ketika maksiat tersebar, ketika manusia dipanggil oleh Allah dengan panggilan azan, mereka tidak memenuhi panggilan itu, mereka terasing. Ketika manusia tidak memakai jilbab, dia memakai jilbab,
dia terasing, maka dia seperti memegang bara api. Kata ulama bahwasanya dengan agama Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala memang keadaannya itu sangat berat. Sangat berat. Kalau kita berada di tengah orang-orang yang tidak berjenggot, kita sendiri berjenggot, maka orang menilai kita lain, berat. Atau di sebuah perusahaan pekerjaan dilarang memakai jenggot, tetapi kita bertahan, ya. Atau kalau memakai jenggot dikeluarkan, maka dia lebih memilih dikeluarkan daripada dia motong jenggot. Maka ini adalah seperti orang yang memegang bara api, panas. Tapi orang yang sabar dalam berpegang teguh kepada agamanya, ini kata Nabi SAW, dia adalah orang yang hebat. Makanya malaikat ta'ajub terhadap orang-orang yang meninggal dalam keadaan dia berpegang teguh kepada agamanya. Oleh sebab itu, para jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akan datang zaman di mana kebaikan pada waktu itu sangat sedikit dan sebab-sebab kebaikan sedikit, dan banyaknya kejahatan, banyaknya dosa, banyaknya penyimpangan dan sebab-sebab penyimpangan, sehingga orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya pada waktu itu dia kewalahan. Orang-orang yang menentang dia itu sangat banyak. Seseorang ketika dia ingin menghidupkan sunnah Nabi pada saat manusia lupa, itu banyak sekali celaan, banyak sekali tantangan, namun dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, oleh sebab itu janganlah kita terpengaruh dengan kata orang. Biarkan mereka berkata, biarkan mereka berbicara, karena memang demikianlah. Islam datang dalam keadaan aneh, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba." Islam dimulai dengan keterasingan dan nanti akan kembali dalam keadaan asing. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing, kata Nabi SAW. Maka kita beruntung di saat manusia dia merusak agama Allah, kita memperbaiki agama Allah. Orang bahagia, kata Nabi. Ketika manusia berbuat maksiat, kita tidak berbuat maksiat, kita taat kepada Allah. Berbahagialah orang yang asing ini. Ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, Islam ini aneh, Islam ini aneh, dibenci. Masuk Islam 1, 2, 3, 4, aneh.
Masyarakat Arab menganggap apa yang dibawa oleh Muhammad, dia adalah agama yang aneh. Pada saat orang-orang musyrik semuanya beribadah kepada patung, kepada berhala, tiba-tiba Muhammad datang mengajarkan agar beribadah kepada Allah saja. Aneh. Muhammad ini orang aneh. Muhammad ini mengajarkan agama yang sesat. Kemudian Islam bangkit. Islam menjadi kuat pada zaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sesuatu yang aneh itu hilang. Awalnya Islam ini aneh ketika manusia semuanya, Nabi SAW mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, dianggap aneh. Kemudian nanti Islam ini akan kembali menjadi aneh, menjadi terasing. Dan ini sabda Nabi SAW benar. As-Sadiqul Masduq. Nabi Muhammad itu adalah panggilannya As-Sadiqul Masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Sayaudu ghariban, dan Islam ini nanti akan kembali menjadi aneh, terasing. Zaman sekarang ini demikian. Siapa yang rajin sholat di masjid, aneh. Semua manusia sibuk, waktu sholat sibuk dengan bekerja, dia ke masjid. Ketika manusia sibuk dengan usahanya, dia ke masjid, aneh. Ketika manusia sibuk dengan berbagai macam permainan, dia ke masjid, aneh. Kembali aneh. Ketika mereka manusia semuanya membuka aurat, memperlihatkan kecantikan wanita, memperlihatkan bentuk-bentuk tubuhnya, lalu dia menutup bentuk-bentuk tubuhnya karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi aneh. Zaman sekarang ini kalau ada orang pakai jilbab jadi aneh, apalagi kalau dia pakai cadar, pakai jilbab yang sempurna, pakai cadar, berjalan di tengah-tengah manusia di mana tidak ada orang yang memakai seperti itu, aneh, terasing. Sehingga mereka dipanggil berbagai macam panggilan. Ada yang memanggil ada ninja, ada yang memanggil ada hantu, ada yang memanggil berbagai macam julukan aneh. Islam pada zaman Rasulullah SAW memakai wanita memakai jilbab, menutup aurat mereka, maka orang yang tidak memakai jilbab menganggap dia adalah orang yang aneh, dia adalah wanita yang aneh. Pada zaman sekarang ini adalah waktunya kita membuka aurat kita, dia malah menutup, aneh. Sedikit saja manusia atau seorang wanita yang memakai jilbab, yang lainnya terbuka, dia aneh. Pada zaman sekarang ini aneh. Kamu ketinggalan zaman. Orang-orang semuanya mempunyai HP, di dalamnya berbagai macam musik. Kamu di HP cuma Al-Quran, diketahui. Kamu orang aneh. Sekarang zaman canggih, semua gambar-gambar orang-orang terkenal dari orang-orang kafir semuanya ada di HP. Kenapa engkau tidak mengambil semuanya itu? Kenapa engkau mengambil Al-Quran? Kenapa engkau mengambil hadis? Kenapa engkau mengambil nasihat-nasihat? Aneh. Di saat manusia rusak, dia memperbaiki dirinya. Islam kembali aneh. Ketika manusia menghidupkan sunnah Nabi SAW, dianggap aneh, dianggap aneh. Kenapa manusia menganggap aneh? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Perlu dia belajar agar tahu. Inilah agama yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Terasing.
sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, annahu su'ila 'anil ghuraba. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang-orang yang aneh, orang-orang yang terasing. Qala alladzina hiyuna ma mata an-nas min sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku ketika manusia melupakan, ketika manusia mematikan sunnahku. Itulah orang-orang yang aneh, itulah orang-orang yang terasing. Ketika manusia semuanya menyalahi perintah Nabi, semuanya tidak berpegang teguh dengan sabda Nabi, ketika manusia semuanya mengambil hadis dhaif, hadis palsu, lalu dia muncul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sahih, dianggap aneh. Ketika manusia semuanya melakukan penyimpangan dari sunnah Nabi, lalu dia muncul, inilah orang-orang yang aneh. Maka Nabi mengatakan orang-orang yang aneh itu adalah orang-orang yang menghidupkan dari sunnahku yang sudah mati, yang sudah dilupakan oleh manusia. Oleh sebab itu kita harus menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Nabi, siapakah orang-orang yang ghuraba, siapakah orang-orang yang aneh. Itu adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi pada saat sunnah itu mati, ditinggalkan oleh manusia, dilupakan oleh manusia, tidak diketahui oleh manusia. Kita tampil menampakkan sunnah itu. Itulah orang-orang yang asik, kata Nabi. Dan juga kata Nabi SAW di hadits yang lain, bahwasanya Islam ini nanti akan datang dalam keadaan asing dan kembali menjadi asing. Dan berbahagialah orang-orang yang asing itu, yaitu orang-orang yang memperbaiki, yaitu orang-orang yang memperbaiki ketika sunnahku rusak. Ketika sunnahnya Nabi SAW dilupakan oleh manusia, dia menampakkan, inilah orang-orang yang aneh, inilah orang-orang yang ghuraba. Oleh karena itu kita harus selalu bersemangat ketika menegakkan sunnah, ketika menegakkan Al-Quran. Ketika kita berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, kita harus berbahagia. Ketika manusia mencela, kita harus yakin bahwa Nabi sudah menyampaikan, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang terasing, berbahagialah orang-orang yang aneh. Nabi yang mengatakan, bukan ulama, bukan ustaz, bukan dai. Nabi yang mengatakan berbahagialah orang-orang yang terasing. Bukan berarti kita harus mengasingkan diri kita, tidak. Artinya orang yang asing itu dia semangat menghidupkan sunnah Nabi di tengah orang-orang yang mematikan sunnah Nabi. Dia melaksanakan ketaatan di tengah orang-orang yang berbuat maksiat. Itulah orang-orang yang aneh. Maka berbahagialah. Oleh sebab melaksanakan sunnah Nabi, jangan memikirkan celaan orang, jangan. Berjalan saja sesuai dengan petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, gerakan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita memikirkan suara-suara sumbang dari orang, dari masyarakat ketika kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini akan mudah terpengaruh, akhirnya meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada semangat untuk menghidupkan sunnah Nabi, tidak ada semangat. Kenapa? Karena dia memikirkan tentang perkataan orang lain. Dia tidak sanggup. Makanya kata Nabi, orang yang sabar pada saat itu kalqabid alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Dan yakinlah, wahai orang-orang yang berusaha untuk menghidupkan sunnah, yakinlah kepada orang-orang yang berusaha berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, yakinlah kepada orang-orang yang senantiasa tegar di atas agama Allah, bahwa kebenaran tidak pernah
hancur. Kebenaran selalu ada, tampil sampai akhir zaman, selalu ada, sekalipun dia sedikit. Karena akan ada dari umat ini, kata Nabi, akan ada dari umat ini itu selalu menampakkan kebenaran, dan dia tidak terpengaruh oleh celaan orang yang mencela, sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala, artinya sampai dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada satu kelompok dari umat ini, dia senantiasa tegar dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Dia berusaha untuk menghidupkan sunnah dalam dirinya, dalam keluarganya, lingkungannya. Dia berusaha untuk menjauhi maksiat, baik bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil dia. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersemangat dalam menghidupkan apa yang pernah dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk melaksanakan apa yang pernah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sekali-kali melirik perkataan orang. Sebab apabila melirik perkataan orang, maka ini akan melemahkan semangat kita untuk berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita, dia meninggalkan sunnah karena dia tidak sanggup mendengarkan celaan atau informasi dari orang lain, tidak sanggup. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dialah yang bertahan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang tadinya dia rajin beribadah kepada Allah, kemudian dia terkena fitnah wanita, akhirnya dia pacaran, dia lupa pengajian, dia lupa sholat berjamaah. Terkena dia dengan fitnah dunia. Oleh sebab itu, ketika seseorang dia sudah berjalan di atas yang benar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qulubina ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati ini, palingkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Kita berdoa kepada Allah, karena ketika seorang dia berjuang menuju Allah, itu tantangannya banyak. Jangan menyangka ketika seorang dia ingin menuju Allah berjalan dengan mulus, tidak, tantangannya sangat banyak. Seorang suami yang dia ingin taat kepada Allah, istrinya dia tidak mau taat kepada Allah, tantangan. Atau ketika dia ingin taat kepada Allah, masyarakat sekelilingnya dia membenci dia. Ketika dia ingin taat kepada Allah, lalu keluarganya banyak membicarakan tentang dirinya. Nah, ini orang-orang yang ghuraba ini, dia bertahan, tidak mendengarkan ucapan orang lain. Sebab seorang apabila banyak mendengarkan ucapan orang lain, dia akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bahwasanya apabila manusia mentaati atau mendengarkan kebanyakan orang, ayudilluka an sabil, maka dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti' aktsara man fil ardi la yudilluka an sabil. Jika engkau mentaati kebanyakan orang, mendengarkan kebanyakan ucapan orang,
maka dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terasing ini memiliki keutamaan. Keutamaan yang pertama, dia dikatakan oleh Nabi, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang terasing. Dia termasuk orang yang berbahagia. Kemudian orang-orang yang terasing, kata Nabi SAW, dia seperti orang yang beramal 50 orang. Seperti orang yang beramal 50 orang. Ganjarannya adalah amal 50 orang. Ini keutamaan yang diberikan oleh Nabi SAW terhadap orang-orang yang bersabar dalam mentaati Allah. Dia bersemangat ketika dia melaksanakan sunnah Nabi SAW, tidak terpengaruh oleh orang lain. Oleh sebab itu, seseorang apabila dia sudah tertanam dalam jiwanya sunnah Nabi SAW, maka dia senantiasa menjauhi maksiat. Orang yang tertanam dalam jiwanya sunnah Nabi SAW tumbuh dengan segar dalam hatinya, Al-Quran dan sunnah memandu hatinya, maka dia akan meninggalkan maksiat. Dia berusaha untuk meninggalkan maksiat, dia berusaha untuk menjauh dari maksiat, dia berusaha untuk menjauh dari syubhat, dia berusaha menjauh dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan ini terbukti, orang yang apabila dia mengenal sunnah, mengenal Al-Quran dan sunnah, masuk Al-Quran dan sunnah ke dalam jiwanya, maka dia akan berusaha meninggalkan yang haram. Dia akan berusaha meninggalkan pacaran, dia berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat. Ini orang-orang yang sudah masuk dalam jiwanya Al-Quran dan sunnah. Namun apabila tidak masuk Al-Quran dan sunnah ke dalam jiwanya, maka mereka bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka semaunya. Mereka sholat, mereka pacaran. Mereka sholat, mereka mengambil yang haram. Mereka sholat, mereka senang menipu manusia. Mereka sholat, kenapa? Karena dia belum menanamkan dalam jiwanya Al-Quran dan sunnah. Para jamaah sekalian, apabila kita menjadikan hati kita Al-Quran dan sunnah segar dalam hati kita, maka kita juga segar dan tidak takut dalam mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak malu kita. Kita berjalan di tengah-tengah orang yang tidak berjenggot, kita berjenggot. Kalau ada dalam hati kita ingin menghidupkan sunnah, tidak malu. Ketika di kantor semua manusia isbal, kita cingkrang, tidak malu, biasa-biasa saja. Kalau tertanam dalam jiwa kita menghidupkan sunnah Nabi yang mulia alaihissalam. Kenapa? Karena kita ingin menjadi orang yang berbahagia. Kita ingin menjadi orang-orang yang amalan kita seperti amalannya orang-orang yang beramal 50 orang. Ganjarannya sama. Sholat dulu. Azan dulu, baru nanti lanjutin. Oh begitu. Iya. Kita azan dulu, baru kita lanjut lagi. Ya. Silakan azan.
Kita lanjutkan pembahasan kita. Islam dimulai dengan keterasingan, dan para sahabat awal-awal perjuangan Nabi SAW dalam berdakwah satu persatu masuk ke dalam Islam, dan dia tidak terpengaruh dengan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang terasing pada zaman Rasulullah, dia dicelah, dia dibunuh, dia disiksa. Kalau pada zaman sekarang ini paling kita dicelah, ya. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wahabi, paling kalimat saja, atau disindir oleh orang, atau diketawai oleh orang. Itu pada zaman sekarang ini. Kalau pada zaman Rasulullah SAW di awal-awal Islam, di awal-awal keterasingan Islam, disiksa. Siapa yang tahu sejarahnya Bilal bin Rabah? Ketika dia masuk Islam, manusia tidak senang dengan agama yang dia anut. Dia tidak mau kalau dia mengikuti Nabi SAW, disiksa. Bila kita membaca sejarah siapa? Bilal bin Rabah membuat hati kita bergetar, bersemangat untuk Islam. Siapa yang tidak kenal kisah Ammar bin Yasir? Satu keluarga dihancurkan, dibunuh oleh orang-orang kafir karena dia berpegang teguh dengan agama Islam. Dia berpegang teguh dengan agama Nabi Muhammad SAW. Dia terasing, tapi dia bertahan karena dia yakin, sekalipun saya mati kalau saya berpegang teguh dengan agama Allah dan agama Nabi Muhammad SAW, tidak menghalangi saya untuk selalu taat kepada Allah. Ammar bin Yasir disiksa oleh Allah, disiksa oleh orang-orang kafir. Yasir oleh orang-orang kafir. Dia dicambuk di tengah-tengah padang pasir, bajunya dibuka di tengah-tengah padang pasir. Panasnya Bekasi belum seberapa. Kalau ingin melihat panasnya dunia, pergi ke padang pasir, baru terasa itu panas. Bekasi belum seberapa, ya. Di padang pasir panas, pasirnya panas, batunya panas. Dicambuk, keluar dari Islam? Tidak. Dia dicambuk, keluar dari agama Muhammad, jangan mengikuti Muhammad, jangan menghidupkan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Disiksa Ammar, disiksa Yasir, sampai dia mati. Dicambuk sampai dia mati, tapi dia tidak pernah menurunkan semangatnya untuk Allah, tidak pernah runtuh semangatnya untuk memperjuangkan agama Islam, untuk memperjuangkan agama Tauhid. Tidak. Sekalipun dia disiksa. Kalau ada orang pada zaman sekarang ini, dia lemah ketika dia mendengarkan orang mencelah dia karena dia berpegang teguh dengan agamanya. Kalau dia lemah, lihat kisah Yasir. Ini membuat kita semangat dalam memperjuangkan agama Allah, dalam menegakkan agama Allah, dalam menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sehingga celaan orang, sindiran orang, ketawaan orang biasa-biasa saja. Karena
Apabila mereka mencela kita, dia pada dasarnya dia mencela Allah, mencela Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berjalan di atas sunnah Nabi SAW lalu dia ketawa, pada dasarnya dia mengetahui Allah dan Rasulnya. Kalau kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW lalu mereka selalu melirik-lirik dengan pandangan yang sinis, maka sesungguhnya mereka telah memandang dengan pandangan yang sinis terhadap Al-Quran, terhadap Allah, terhadap Rasulullah SAW. Jadi kita semangat dalam tegar di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bapaknya ini, Yasir ini, disiksa di hadapan anaknya dan istrinya. Mereka dicambuk sampai mati. Anaknya, istrinya melihat bagaimana anaknya, istrinya bagaimana sedihnya ketika bapaknya dicambuk berdarah sampai mati. Kemudian setelah suaminya Yasir meninggal, dia adalah laki-laki yang pertama kali syahid dalam Islam, Yasir. Kemudian diambil istrinya, Sumayyah. Sumayyah, kamu jangan masuk ke dalam Islam, hendaklah engkau beribadah kepada Lata dan Uzza. Tidak. Dia dicambuk di tengah-tengah padang pasir. Dia dipukul, tapi dia tidak mau. Ketika tubuhnya penuh dengan darah dipukul, ya, pukulannya dari besi. Ya. Jangan engkau ikuti Muhammad, jangan engkau menghidupkan apa yang telah dilakukan oleh Muhammad. Sumayyah tidak mau. Dipukul, disiksa, tapi dia bertahan. Kemudian orang-orang kafir lalu mengambil tombak yang panjang, tombak. Kemudian tombak ini ditusuk dari kemaluannya sampai kepalanya Sumayyah. Ketika dia ditusuk dari kemaluannya sampai kepalanya, masih sempat bernapas, keluar dari agama Muhammad. Jangan menghidupkan apa yang telah dilakukan oleh Muhammad. Tidak. Meninggal dunia. Dia adalah wanita yang pertama kali syahid dalam Islam. Ya, oleh karena itu, apabila ada seorang wanita dia lemah dalam melaksanakan sunnah Nabi SAW karena pembicaraan orang, karena keluarga menentang, lihat bagaimana perjuangan Sumayyah dalam menegakkan agama Allah. Bagaimana sakitnya Sumayyah ketika ditusuk kemaluannya sampai kepalanya. Apa nggak sakit? Tetapi dia tetap tegar, tetap semangat. Sekalipun kematian ada di hadapannya, tetap dia tegar di atas agama Allah. Apalagi kalau cuma orang mengatakan saja, oh ada ninja lewat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya sebatas berkata ada ninja. Jangan sampai dengan ucapan orang lain kita malu, lalu kita buka jilbab kita. Kita kalah dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Kita harus selalu semangat. Kalau ada seorang wanita ketika terjadi kelemahan dalam jiwanya dalam menegakkan agama Allah, lihat Sumayyah. Perjuangan kita belum seberapa. Sumayyah menjadi wanita yang pertama kali syahid dalam Islam. Perjuangan yang sangat berat. Kemudian kita bisa melihat yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya, mereka meninggalkan dunia mereka demi hijrah ke Madinah. Mereka memberikan seluruh hartanya kepada orang-orang kafir demi Islam, demi perjuangan mengikuti Nabi SAW, demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah ke Madinah. Kalau ada orang
yang mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pekerjaan mereka, karena mencari sesuap nasi. Lalu dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang kaya raya dari kalangan sahabat meninggalkan dunia demi hijrah. Tadinya kaya raya menjadi miskin ketika pergi ke Madinah, tidak membawa apa-apa. Sahabat yang lainnya kita bisa melihat bagaimana mereka berjuang, nyawa mereka hilang demi agama Allah, demi menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dengan sejarah ini, dengan sejarah para sahabat, membuat kita selalu semangat dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, kita senantiasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya orang-orang yang menuju Allah. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang senantiasa melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan orang-orang yang taat kepada Allah. Allah tidak pernah membiarkan orang-orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menjamin. Namun perlu kita bersabar. Perlu kesabaran, karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan saya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kita diuji oleh Allah. Ketika kita mengatakan saya ingin menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana pengakuan kita? Sampai di mana kehebatan pengakuan kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kembali menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mampu kita bersabar dengan celaan orang? Mampu kita bersabar dengan sindiran orang? Mampu kita bersabar dengan ketawaan orang? Kalau kita belum sanggup, segera membuka lembaran sejarah para sahabat. Segera baca sejarah perjuangan para ulama yang telah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, kenapa pada zaman sekarang ini manusia lupa agama Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak sanggup untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di hati mereka Al-Qur'an jauh. Kalaupun seandainya ada yang selalu membaca Al-Qur'an, namun dia tidak pernah berusaha untuk memikirkan Al-Qur'an, tidak pernah berusaha untuk mentadabburi Al-Qur'an, hanya sekedar baca saja. Membaca Al-Quran dapat pahala, namun jangan hanya sampai hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi tadabburi Al-Quran, sehingga kita nanti bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqomah di atas agama Allah. Maka kita harus menerima Al-Quran. Pada zaman ini manusia banyak sudah lupa Al-Quran. Kalau seandainya kita bertanya, dan ini kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah hari ini kita baca Quran? Apakah hari ini kita mentadabburi Al-Quran? Yang menjawab kita masing-masing. Apakah hari ini kita baca Quran? Apakah kemarin kita baca Quran? Atau hanya pada bulan Ramadan saja kita baca Quran, setelah selesai bulan Ramadan lupa dengan membaca Al-Quran? Manusia pada zaman sekarang ini fitnah dengan HP. Dia sudah lupa membaca Al-Quran. Dia malu kalau membawa mushaf, dia bangga dengan membawa HP. Sehingga apa? Di HP-nya ini tidak pernah membaca Al-Quran. Yang dibuka Facebook, yang dibuka Instagram, yang dibuka WA, lupa.
Dan ini saya pernah praktik bagaimana manusia terfitnah dengan HP, lupa dengan Al-Quran. Saya naik kereta api dari gerbong pertama sampai terakhir, jalan pelan-pelan dari Bekasi ke Manggarai, lihat kiri kanan semua Facebook. Saya tidak melihat ada Al-Quran dibaca, tidak ada Al-Quran dibaca. Mereka malu kalau dia baca Quran. Sekarang ini zamannya bukan zaman baca Quran, sekarang zamannya adalah buka Facebook. Sekarang zamannya adalah zaman membuka gambar-gambar. Maka orang yang membuka Al-Quran ketika seluruh manusia di kereta api, dia melihat Facebook, cuma WA, kemudian lihat Instagram, kemudian lewat apa lagi, lihat video dan lain sebagainya, dia baca Quran. Dia adalah orang-orang yang asing, dia adalah orang-orang yang aneh. Dan ini pernah terbukti. Saya naik kereta api bersama dengan seorang syekh. Sengaja saya naik kereta api dari Bekasi sampai ke Manggarai. Semua manusia pegang HP. Syekh ini langsung dia duduk baca Al-Quran dengan suara sedikit terangkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Semua manusia langsung suara apa itu? Ya. Aneh. Orang baca Quran aneh. Suara apa itu? Seolah-olah kiamat. Ada apa ini? Ya, aneh. Orang membaca Al-Quran aneh. Kenapa? Semua orang sibuk dengan WA, baca Quran, aneh. Semua orang melihat Facebook, dia baca Quran, aneh. Ketika manusia semua lihat video, dia baca Quran, aneh. Aneh. Dan ini kenyataan, saya lihat sendiri. Semua langsung. Dan ketika dia sudah lihat orang yang baca Quran, saya perhatiin satu persatu bagaimana pandangan orang terhadap saya ini. Aneh, ya. Dalam jiwanya ini orang aneh. Di kereta api bukan tempatnya baca Quran. Ya. Saya juga pernah mencoba naik bus dari Bekasi ke Jakarta. Penuh, semua duduk di kursi. Saya naik dari depan, dari belakang ke depan, lihat kiri kanan, sampai ke depan tidak ada. Saya melihat Al-Quran dibaca, tidak ada. Karena baca Al-Quran di mana? Di bus, aneh. Ya. Nah, ketika kita baca Al-Quran, ketika semua manusia dia menjauh dari Al-Quran, jadilah orang-orang yang berbahagia. Fatuba lil ghuraba. Bahagialah orang-orang yang terasing. Ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati kita hidayah, sehingga kita bersemangat untuk menghidupkan sunnah Nabi, sehingga kita cinta kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soal jawab? Iya. Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan sebelum kita sholat isya. Atau sebelum bertanya, saya ingin bertanya, ya, siapa yang bisa menyebutkan keutamaan orang yang terasing? Mendapatkan kebahagiaan pertama. Kedua, dia mendapatkan ganjaran sebanding dengan orang yang beramal 50 orang. Masya Allah, keutamaan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah orang-orang yang yang aneh, orang-orang yang terasing.
Silakan bertanya. Membaca Quran dari kitabah dengan aplikasi HP, apakah pahalanya sama? Iya, boleh. Membaca Al-Quran lewat HP boleh, ya. Dan pahalanya sama, satu huruf kita baca dapat 10 kebaikan. Cuma perbedaannya antara mushaf dengan HP. Kalau HP boleh masuk WC, mushaf tidak boleh masuk WC, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Sebab dari seorang berubah yang saya sebutkan seperti ini, dia semangat sekali dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, seperti menggunakan apa? Seperti dia memanjangkan jenggot, kemudian mengenakan celana di atas mata kaki. Namun yang menyebabkan dia berubah di tengah masyarakat itu adalah karena dia buruk dalam muamalahnya selama manusia di lingkungannya. Seperti misalnya akhlaknya atau adabnya kepada semua manusia tidak mencerminkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya mungkin dilihat orang semangat dalam sunnah Nabi yang sifatnya zahir. Dalam sifatnya adalah bagaimana kabul min Allah, ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia mengasihkan diri di masyarakat. Artinya dia tidak mau bersosialisasi dalam masyarakat. Kemudian dia tidak mau ikut dalam hal yang sifatnya sosial di lingkungannya. Ada rapat atau apa yang sifatnya lingkungan, dia tidak ikut bergabung di sana. Ya seolah-olah orang menjadi asing dia. Asingnya ini bukan karena mungkin dia mengenakan jenggot, atau yang ada jenggot yang panjang, atau dia mengenakan pakaian tak sepatutnya. Tapi membuat orang asing terkadang kok sepertinya dia eksklusif sekali dengan masyarakat. Kemudian mungkin dalam muamalahnya terkadang dia jadi asing itu ketika berjual beli. Ternyata sifat amanah dalam jual belinya tidak tampak dalam dirinya, atau dalam sifat jujurannya. Itu membuat orang jadi seperti ini. Oh, ini orang eksklusif banget ya. Hanya sunnah-sunnah yang mungkin dilihat orang itu jenggotnya panjang atau pakai cadar dan sebagainya, tapi ternyata mirisnya yang mungkin kebanyakan yang dengar dari sebagian masyarakat yang menyebabkan asli dia itu bukan itunya, tapi terkadang karena akhlak dia, bagaimana masyarakat dia seolah-olah dia itu seperti tinggal tidak bersosial dengan masyarakat yang lain. Nah, bagaimana apakah hal ini termasuk dari orang yang mendapatkan utamaan berubah yang dimaksudkan oleh Islam, atau ada yang salah dalam aplikasi dia di dalam masyarakat? Iya. Jadi keterasingan seseorang, jadi ada dua, ada keterasingan karena dia mengasingkan dirinya, ada keterasingan memang masyarakat yang mengasingkan dia. Yang pertama, yang mengasingkan dia adalah masyarakat. Memang ada celaan, dia mencela mengetahui karena dia berjenggot, dia mengetahui karena dia cingkrang, dia mengetahui karena memakai jilbab yang benar atau pakai cadar. Ada juga keterasingan karena dia diri sendiri, ya. Pada dasarnya di masyarakat di tempat dia tidak mempermasalahkan jenggot, cuma karena dia ketika dia tidak bermuamalah dengan baik dengan masyarakat setempat sehingga dia merasa terasing. Dia merasa terasing, maka orang ini yang tidak mendapatkan keutamaan. Yang mendapatkan keutamaan adalah orang yang mengasingkan dia, menganggap dia terasing karena mengamalkan sunnah. Ini yang mendapatkan keutamaan. Namun yang apabila dia terasing, dia merasa terasing karena tidak bermuamalah dengan manusia, masyarakat, ini tidak mendapatkan keutamaan di sini karena dia sendiri yang menjadikan dirinya merasa aneh. Kalau dia ikut bersama dengan masyarakat kerja bakti seumpama berjenggot, ya, ikut kerja bakti banyak
Saudara-saudara kita dia berjenggot ikut bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga masyarakat senang. Oh berjenggot hebat, dia aktif, ya. Sehingga dia tidak mencelah. Nah, orang seperti ini ketika dia aktif bermuamalah dengan masyarakat, lalu dia dicelah karena dia berjenggot, maka inilah yang mendapatkan keutamaan. Ya, oleh karena itu orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW juga harus menghidupkan sunnah Nabi dari segi akhlak. Harus menghidupkan sunnah Nabi dari segi akhlak, karena orang yang menghidupkan Al-Quran dan sunnah dalam hatinya berarti hidup semuanya, hidup akhlaknya, hidup apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Karena orang yang berakhlak mulia, dia jujur dalam bersikap, dia tidak pernah dusta. Ini orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, dia tidak suka berdusta, dia tidak suka menipu. Ini orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam jiwanya. Ya, oleh karena itu, sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya kita hanya memperlihatkan yang nampak jenggot, namun suka berdusta, ini salah. Dia di atas mata kaki pakaiannya, namun dia suka menipu orang lain, ini salah. Menampakkan yang sunnah Nabi, namun ada hal-hal yang tidak dia lakukan. Oleh karena itu kita berusaha melaksanakan sunnah Nabi yang nampak, kemudian kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi berupa akhlak yang mulia, amanah, ya. Karena kalau kita melihat para ulama amanah berjenggot, kita melihat para ulama, ya, dia cingkrang mata pakaiannya, tapi dia orang yang jujur. Dia berjilbab, namun dia menjadi orang-orang wanita yang bukan tukang gibah. Kesimpulannya, orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Lihat para sahabat, dia menghidupkan sunnah Nabi, dia memiliki akhlak yang sangat mulia. Lihat para ulama, dia menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupannya, namun dia memiliki akhlak yang sangat mulia. Dia amanah, dia tidak suka berbohong, dia tidak menipu manusia. Ikuti mereka, jadikan mereka adalah contoh teladan kita ketika menghidupkan Al-Quran dan Sunnah di dalam hati kita. Ya, oleh karena itu yang mendapatkan keutamaan ini adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW dan juga dia berusaha untuk menjadi orang-orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Masih ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.